Cara makan tomat yang benar itu beragam ya, tergantung tujuan kita itu apa. Jadi kalau ingin mendapatkan vitamin C lebih tinggi ya dimakan langsung, yakni mentah. Kalau ingin mendapatkan likopen untuk mencegah penyakit kanker dan jantung ya dipanaskan, yakni dikukus sekitar 2 sampai 10 menit agar likopen yakni antioksidannya itu kuat, lebih mudah diserap tubuh, terutama jika dikombinasikan dengan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun. Usia di atas 50 kurangi makan belimbing, pisang, mangga muda, gantilah dengan makan apel, pir, semangka, anggur, nanas, alpukat, serikaya. Karena ini bagus untuk ginjal, karena kandungan antioksidan, serat dan kaliumnya yang mendukung detoksifikasi dan fungsi ginjal, serta membantu mencegah batu ginjal. Jadi makanlah produk-produk Allah ini dan perbaiki akhlak, insya Allah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah jantung yang tidak mampu memompa darah, yakni gagal jantung, bisa diartikan sebagai cerminan dari kondisi hati atau akhlak yang buntu ya, seperti keserakahan, ketidakpuasan, iri hati, atau ketidakmampuan melepaskan beban, di mana hati yang keras dan kotor secara akhlak akan mempengaruhi aliran energi kehidupan. Mirip sumbatan pada pembuluh darah fisik, karena iri hati itu bisa merusak pembuluh kebahagiaan. Keserakahan menyebabkan penumpukan plak. Jadi orang itu kalau ada sumbatan di pembuluh darahnya, berarti orang itu hatinya keras dan kotor, ya gitu aja ya. Ini kalau dari sisi akhlak. Kalau orang itu melakukan iri hati, akan menyebabkan penumpukan plak. Iri hati ditambah lagi keserakahan. Jadi melakukan dua sifat ini ya. Ya iri hati, ya serakah, akan mengalami penumpukan plak di hati. Ketakutan yang berlebihan, orang itu kalau takut ya berarti tidak tawakal pada Allah Ta'ala ya. Kalau orang itu ada masalah, dimusyawarahkan, diselesaikan, kalau nggak mampu dipasrahkan pada Allah Ta'ala, nah ini kan termasuk orang yang tawakal. Jadi orang yang dikit-dikit takut nggak makan, takut ditinggal suami karena sudah lama nggak punya anak, ya pokoknya takut nggak punya teman. Ketakutan yang berlebihan ini membuat energi terhenti ya, sehingga perlu pembersihan spiritual dan introspeksi diri agar hati bisa kembali lancar memompa darah. Jadi ibaratnya darah yang gak lancar itu awal mulanya yaitu tadi dari ketakutan yang berlebihan menyebabkan tidak lancar ya, memompa darahnya itu enggak lancar, enggak mampu memompa darah, akhirnya mengalami gagal jantung. Ini cerminan dari kondisi hati ya. Jadi orang itu kalau tidak melakukan iri hati, tidak akan mengalami masalah di pembuluh darahnya. Kalau orang itu tidak melakukan keserakahan, tidak akan mengalami penumpukan plak. Jadi kalau dari sisi akhlak, penumpukan plak itu dari mana? Ya dari keserakahan. Orang itu melakukan ketakutan, membuat aliran darah itu enggak lancar. Jadi kalau ingin aliran darah itu lancar, tidak mengalami sumbatan, tidak mengalami pecahnya pembuluh darah, apalagi pecahnya itu di otak ya. Pecahnya pembuluh darah di otak itu nanti menyebabkan stroke.
tidak mengalami sumbatan, tidak mengalami penumpukan plak, ya jangan melakukan keserakahan, ketakutan, iri hati, ketidakpuasan, hatinya kotor, hatinya keras. Nah, ini tolong dijauhkan. Jadi kalau tidak melakukan sifat-sifat yang seperti saya sebutkan tadi, insya Allah tidak akan mengalami penumpukan plak, insya Allah tidak akan mengalami aliran darah nggak lancar, nggak mengalami seperti itu. Jadi pingin darahnya lancar, tidak terjadi penumpukan plak, tidak adanya sumbatan, perbaiki akhlak. Jangan melakukan keserakahan, iri hati, ketidakpuasan, ketakutan yang berlebihan. Jadi hati yang keras dan sumbat, jadi sifat serakah, iri hati, dengki, tidak pernah merasa cukup, sombong, dan merasa paling benar, korelasi mirip plak yang menyumbat. Jadi awal mulanya ya memang dari situ ya. Jadi arteri koroner, sifat-sifat negatif ini menyumbat aliran energi positif dan kasih sayang dari Allah, yakni rahmat. Membuat hati terasa berat dan tidak mampu menerima kebaikan. Ya seperti jantung yang tidak bisa memompa dengan lancar. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi ketidakmampuan melepaskan beban, yakni ikhlas. Jadi orang itu kalau ikhlas itu kan plong ya, rasanya ada beban itu enggak terasa ada beban, sudah dilepaskan plong ya. Ya misalnya ada barangnya yang dipakai terus dia ikhlas, kan enak, rasanya itu kan enak, enggak ada beban. Ya sifat terlalu menanggung masalah, menyimpan dendam, termasuk tidak mau memaafkan. Ini kan sifat-sifat yang kurang baik. Korelasi beban emosional yang tidak dilepaskan akan membuat dada terasa sesak dan jantung bekerja ekstra, mencerminkan ketidakmampuan hati untuk mengosongkan diri dari hal negatif agar bisa diisi hal positif. Jadi ketakutan, kekhawatiran berlebih, sifat tidak percaya pada pertolongan Allah, yakni tawakal. Jadi orang itu kalau kurang tawakal, ketakutan berlebih, serakah, sombong, iri hati, dengki, ini nanti menyebabkan penumpukan plak, menyebabkan penyumbatan ya, menyebabkan penyumbatan, pembuluh darah. Pokoknya kalau nggak melakukan sifat-sifat yang kurang baik ini, insya Allah darah itu lancar alirannya ya. Tidak akan ada sumbatan, tidak akan mengalami penumpukan plak. Ini kalau dari sisi akhlak ya. Jadi korelasi ketakutan membuat energi kehidupan, yakni darah itu menjadi beku. Ya, kenapa darahnya kok beku, nggak lancar ya? Ini kalau dari sisi akhlak ya, karena orang itu ketakutan berlebihan, ini kan dilarang. Ada Allah, jangan merasa takut. Ada masalah sebesar apapun, pasrahkan pada Allah. Nanti Allah yang menyelesaikan. Jadi orang-orang yang mengalami hati, pikiran, jiwa yang terus-menerus dirundung ketakutan ya, nanti ini menyebabkan gagal jantung. Jadi awal mulanya gagal jantung itu seperti itu. Ya penyakit-penyakit seperti stroke itu kan awal mulanya kan dari penyumbatan pembuluh darah ya, akhirnya menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi kalau sudah pecah ini lebih parah ya. Itu awal mulanya ya memang dari iri hati, dengki, serakah, sombong, merasa mampu. Jadi kalau ada masalah itu nggak mau orang lain bantu, itu nggak mau, merasa dirinya mampu. Enggak, aku sudah mampu menyelesaikan ya, ternyata ya nggak bisa, mikir, terus akhirnya pecah pembuluh darah di otak dan menyebabkan stroke. Jadi
ketergantungan pada selain Allah, yakni syirik halus ya, sifat mencari perlindungan pada selain Allah ya, misalnya pada jin, khodam, atau harta atau jabatan, ini akan, kalau orang itu mengandalkan kekuatan seperti itu ya nanti akan terjadi masalah di kemudian hari ya. Jadi orang-orang yang kena stroke itu awal mulanya ya memang bermasalah di pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darahnya kok bisa tersumbat? Nah, kenapa? Itu tadi kalau dari sisi akhlak yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau ingin aliran darah lancar, nggak ngalami stroke, tidak akan mengalami gagal jantung dan lain sebagainya, perbaiki akhlak. Jangan ketakutan berlebihan, jangan iri hati, jangan ada keserakahan, jangan sombong, dan jangan dengki. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.